Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, jarima taksir dan relevasinya dengan hukum di Indonesia. Jarima taksir ini berbeda dari jarima qisas baik dari segi ukuran kuantitas maupun kualitasnya. Serta dapat dikatakan pula bahwa jarima taksir ini lebih berat daripada hukuman jarima qisas karena jarima taksir merupakan suatu sanksi atau hukuman yang dikeluarkan oleh pengusaha setempat. Di mana jarima taksir ini terdiri dari yang pertama, jarima taksir karena adanya perbuatan yang maksiat, yang kedua jarima taksir karena adanya perbuatan yang membahayakan, yang ketiga jarima taksir karena adanya perbuatan pelanggaran hukum. Di mana sanksi atau hukuman dari jarima taksir itu sendiri yaitu dihukum mati, diasingkan, dipenjara, dicambuk, disalib, didenda, serta pemboikotan. Mengenai konsep tindak pidana jarima taksir ini sebenarnya sudah luas digunakan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia karena dilihat dari corak jarima taksir itu sendiri yaitu kemaslahatan umum, di mana dalam kehidupan masyarakat sebenarnya Indonesia sudah menggunakan jarima taksir. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang keempat, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi merupakan suatu upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran hukum kehidupan dan hukum agama pada diri sendiri, masyarakat, dan negara. Sedangkan positifikasi merupakan suatu proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum. Selanjutnya yaitu reformasi penegakan hukum. Ini merupakan salah satu pilar dalam penguatan konsolidasi demokrasi, karena jika tidak adanya penegakan hukum yang benar, baik, adil, serta profesional, maka konsolidasi demokrasi ini akan terganggu, yang pastinya akan bahkan dampak positif dalam pengembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya mengenai ada berapa konsep yang harus diwujudkan. Yang pertama yaitu penggunaan hukum yang berkeadilan, yang kedua penegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan, yang ketiga aparatur penegak hukum yang profesional, yang keempat pemajuan serta perlindungan HAM. Reformasi hukum ini harus menyentuh dari 3 komponen. Yang pertama yaitu struktur hukum seperti bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, dan aparatur hukum. Yang kedua substansi hukum, yaitu merupakan isi dari hukum itu sendiri, dan yang ketiga yaitu budaya hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.